Ya pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir di Mario Teguh Golden Ways. Malam ini kita bicara mengenai topik berjudul I am plus God equals enough. Dan selama episode ini berlangsung, Pak Mario, kita sudah bicara mengenai banyak kebaikan. Ya. Satu pertanyaan untuk segmen terakhir ini, Pak. Ada orang yang mengatakan bahwa baik buruk itu relatif. Jadi sebetulnya kebaikan itu apa, Pak? Super sekali. Silakan, Pak. Pernah mendengar orang mengatakan jadi orang baik itu susah? Yuk, baca kalimatnya lalu Anda tahu solusinya. Nah, jadi orang, ada yang bilang gini, jadi orang baik itu susah. Koma. Ayo jawabannya apa? Jadi orang baik itu susah karena baginya jadi orang tidak baik lebih mudah. Itu loh, orang yang bilang jadi orang baik itu kok susah, berarti kebiasaannya buruk. Berarti hatinya, pikirannya, kata-katanya, perilakunya tidak baik. Makanya sulit. Satu lagi, berarti dia tidak ikhlas meninggalkan keburukan. Kenapa? Karena setan menaruh kenikmatan di dalam keburukan. Bahkan setan membantunya melihat kebaikan pada keburukan yang dilakukannya. Tuh. Nah, sekarang yang dinamakan kebaikan itu apa? Ya, kita lihat meme terakhir kita. Jika aku berjalan di jalan kebaikan, sesungguhnya aku berjalan bersama Tuhan, karena kebaikan adalah jalan Tuhan. Coba itu. Kita jalan bersama Kapolri. Sedang jalan-jalan sore bersama Kapolri. Mungkinkah Kapolri jalan sendirian? Selain sama saya, sama siapa? Pengawalnya. Nah, waktu kita jalan-jalan dengan Kapolri atau dengan Panglima, adakah orang yang berani nyopet saya? Tidak. Karena saya berjalan dengan seseorang yang kuat. Nah, orang yang berjalan bersama Tuhan itu loh, apa yang bisa mengganggunya? Tapi kok nggak kelihatan apa-apa, Pak, pelindungnya nggak ada, tentaranya Tuhan itu tidak kelihatan. Sehingga kalau Anda sama selamatnya dengan pejabat tinggi yang dijaga 36 tentara, Anda dilindungi oleh pasukan yang sama kuatnya, tapi yang tidak terlihat. Logis ya? Good. Nah, berarti orang yang berjalan di jalan kebaikan, berjalan bersama Tuhan, hidupnya damai. Damai sekali. Sekarang Anda pilih mana? Anda tidak butuh pengacara untuk dilindungi dari tuntutan. Anda tidak punya pengacara, tidak ada perkara. Anda punya pengacara, ada perkara. Pilih mana? Tidak punya pengacara tapi tidak ada perkara? Atau punya pengacara hebat, kuat, banyak perkara? Pilih yang mana? Nah, orang yang dilindungi Tuhan itu loh, nggak punya pengacara tapi nggak ada perkara. Nah, kebaikan itu formulanya, ini formulanya kebaikan. Jadi yang disebut kebaikan itu adalah orang yang berlaku, orang baik ya, adalah orang yang berlaku benar dan berlaku penuh hormat. Menyampaikan ayat Tuhan, benar? Nah, tapi dengan cara membenci sesama, dengan cara menghina pemeluk agama lain, tidak hormat. Orang baik nggak itu? Tidak. Karena baik itu menyampaikan yang benar dengan penuh hormat. Ada orang penuh hormat, hormat sekali tapi dia penipu. Kan tidak benar, nipu tapi santun sekali. Apakah dia orang baik? Tidak. Jadi kalau mau jadi orang baik itu benar dan berlakulah penuh hormat. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Satu pertanyaan lagi Pak, mohon izin. Silakan. Tadi Bapak mengatakan mengenai berlaku hormat kepada orang lain. Tapi ada orang-orang yang percaya bahwa berlaku tidak hormat dan berlaku kasar itu adalah sebuah bentuk kekuatan Pak Mario. Bagaimana pendapat Bapak? Ya. Kalau saya berlaku tidak santun, kalau saya putuskan ya, saya tampil di publik, saya pribadi yang tampil di publik,
lalu saya memutuskan untuk bicara kasar, menghina gitu orang lain, saya itu kuat sekali. Kuat mematikan rasa malu saya. Betul, kuat mematikan sungkan kepada Tuhan. Tuhan itu sangat menghormati sesama kita loh. Tadi malam sudah berdoa toh. Kalau Anda mau lihat bagaimana kekuasaan Tuhan naik ke atas gedung yang tinggi, lalu perhatikan ratusan ribu orang yang mengalir itu, dan sadari setiap orang punya doa yang berbeda. Dan Tuhan perhatikan setiapnya. Tuhan demikian menghormati tangisan hati orang-orang itu, lalu ada satu orang pejabat kasar sekali. Ada satu orang yang merasa sok berwibawa kasar sekali. Alangkah semena-menanya dia. Jadi kalau saya mau berlaku seperti itu, saya harus kuat nahan malu. Kuat mengabaikan harapan Tuhan, kuat mengabaikan perintah untuk berlaku penuh kasih kepada sesama. Kalau bisa dicapai dengan santun, capailah dengan santun. Karena kekasaran selalu menyembunyikan keburukan. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Bapak Mario Teguh. Terima kasih banyak Pak Mario. Terima kasih Pak, semoga perjumpaan-perjumpaan berikutnya juga akan membawa kebaikan bagi kita semua. Amin. Pak Mario. Amin. Baiklah pemirsa dan juga sahabat-sahabat hari bersama dengan kami, tentunya sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan tentunya di Mario Teguh Golden Ways.